Tapi kan ada yang bilang begini dulu, ketika Pak Jokowi dari Solo kemudian masuk Jakarta kemudian jadi presiden. Wong deso, orang kampung ya gimana mau berpikir besar. Datang orang kampung tiba-tiba masuk ke gelanggang nasional dan lihat-lihat tuh wajahnya nggak langsung kayak menguasai gitu. Nah, hal yang sama hampir mirip juga dikatakan oleh orang ke Mas Ganjar karena dianggap skopnya kan cuma Jawa Tengah. Sementara yang lain skop Jakarta dan skop nasional. Ini dan apakah ini akan berpengaruh pada pilihan orang? Saya belum tahu karena belum ada teruji. Namun orang juga bertanya, apakah Ganjar mampu berpikir besar? Karena ini juga yang akan diserang oleh orang-orang sebelah. Tanya, dia kan orang cuma skopnya skop Jawa Tengah kok. Kalau pertanyaan orang apakah mampu, ya pasti mampu lah. Pasti mampu. Dan dia sudah lakukan itu di Jawa Tengah. Kalau bicara pertanggungjawaban menteri dan pertanggungjawaban gubernur itu kan berbeda. Pertanggungjawaban gubernur Jakarta dan gubernur Jawa Tengah itu secara luas wilayah jumlah penduduk juga kan tidak sama. Itu dari segala sisi ya lebih unggul Ganjar. Oke, tadi abang bilang kan itu membangun sebuah budaya dalam bukan hanya sekedar memilih capres, bukan hanya kita datang ke TPS lalu tusuk pulang. Oke. Nah, kalau mau memilih di 2024 nanti untuk kemudian menentukan bahwa yang tadi keluar kata Ganjar, apa yang diingat orang tentang Ganjar untuk kemudian membuat Ganjar itu harus dipilih? Iya tadi gua bilang, apa kita harus membuat seruan bersama? Wahai pemuda, wahai pemudi, wahai generasi penerus bangsa, tuliskan mimpimu tentang Indonesia. Dan pilihlah kemudian calon presiden yang kamu yakini bisa memenuhi mimpi-mimpimu itu. Dengan berpotret pada rekam jejaknya gitu loh. Itu aja. Kalau kemudian semua pemuda-pemudi pewaris bangsa ini, bahkan rakyat Indonesia pada umumnya menuliskan itu, muaranya Ganjar. Problemnya kan sekarang ini kita sedang bertarung dengan iklan, dengan promosi gitu loh. Bagaimana kemudian mimpi tentang bangsa ini dikaburkan dengan foto calon presiden dengan Jokowi di mana-mana gitu loh. Mimpi diadu dengan propaganda untuk membangun persepsi. Kan itu yang terjadi gitu loh. Menurut gua kenapa? Ya kita harus dorong keberanian anak-anak muda, generasi muda untuk berani menuliskan mimpi-mimpi mereka. Kita punya 3 calon presiden per hari ini misalnya, balon calon presiden per hari ini. Tulis mimpi-mimpinya dan bandingkan satu persatu. Itu penting, bos. Menurut gua sangat penting. Ini kan Presiden Joko Widodo seperti yang abang bilang berasal dari sama dengan kita, makanya Jokowi adalah kita itu kan yang kita sebut 2014 yang lalu. Nah ini masa akhir dari periode Pak Joko Widodo. Nah bagi abang, bagi saya juga sama sebenarnya penerusnya harusnya Ganjar Pranowo karena berangkat dari yang sama juga. Presiden sudah langsung mengatakan ini cocok jadi penerus saya atau bukan sih? Sudah ngomong begitu. Ya gue dengar sendiri dia bicara seperti itu dan gue akan pegang kata-katanya. Begini, dalam mulut seorang pemimpin itu ketika dia keluar kata-katanya pada saat yang sama ada materai tertempel dalam kata-kata itu. Itulah menurut gue penghormatan gue terhadap kata-kata seorang pemimpin. Dia tidak boleh ingkari itu. Dan gue akan tunggu itu. Dan kalau diangkari itu, gue akan sangat kecewa. Tepatnya seperti apa disampaikan Presiden ke abang? Ya, dia bilang Ganjar Pranowo. Siapa? Pak Presiden, calon presiden Bapak dukung. Sebentar Mas Adian kita begini. Oke, kalau sudah begini selesai siapa? Ganjar Pranowo. Itu dia sampaikan. Dan gue mengerti dia berani menyampaikan itu ke gue karena kita sama-sama berangkat dari partai yang sama toh. Jadi anggap saja sebagai obrolan sesama kader partai kan. Nah, dan gue akan pegang kata-katanya. Itu menarik tuh. Yang bilang materainya tertempel begitu pemimpin yang bicara. Iya. Gini, apa sih yang membedakan ini kata-kata seorang pemimpin atau bukan? Kalau dalam kepala gue, ketika seorang pemimpin berbicara, kata-kata itu keluar di dalamnya sudah tertempel materai. Tidak bisa dibatalkan. Dia boleh kalah, tapi tidak boleh berbohong. Dia boleh kalah dalam merealisasikan kata-katanya, tapi tidak boleh kekalahan itu karena kebohongan. Gitu loh. Misalnya sebagai pemimpin, gue bilang saya akan mendaki gunung itu. Oke?
Gue bisa tidak sampai ke puncak gunung karena gue kalah. Tersambar petir, nyemplung ke jurang. Tapi bukan karena gue berbohong, tidur di rumah, gitu segala macam. Nah, apa yang membuat berbeda antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin? Keteguhan dia pada kata-kata. Oke. Kalau kata Bung Karno? Ya, satu kata dan perbuatan. Yes. Ya. Ini agak, saya jadi teringat ya. Julhas beberapa hari lalu di sebuah acara ngomong begini. Saya ini dua kali kalah. Kali ini saya ikut presiden aja, Presiden Jokowi biar nggak kalah. Nah kemarin dia ikut ke kubu sebelah. Apakah itu berarti Arahan presiden? Arahan presiden. Gua barusan WhatsApp ke salah satu orang yang gua anggap melekat dengan presiden. Gua minta waktu untuk ketemu presiden. Bisa diiyakan, bisa tidak. Karena gua bilang, gua mau bertanya satu hal saja. Dia masih setia tidak dengan kata-katanya terhadap gua. Karena setahun lalu dia pernah bilang begini. Berdua kita ngobrol. Mas Adian, kita harus menang. Kita itu siapa Pak Presiden? Dia waktu gua tanya, kita yang dimasukkan itu siapa? PD Perjuangan, dia bilang. Oke, saya setuju. Oke. Itu clear loh. Dan gua akan menagih kata-kata itu. Berarti kitanya itu PD Perjuangan. Dia bilang, gua tanya, Mas Adian, 2024 itu kita harus menang loh. Kita itu siapa? Dia sempat diam sebentar, terus bilang, PD Perjuangan. Oke, sama. Dan gua akan datang lagi untuk menagih itu. Oke. Kenapa? Ya karena itulah. Karena gue menganggap dia pemimpin gitu loh. Pemimpin itu tidak boleh sembarangan berkata-kata loh. Berarti sudah ada lebih dari satu momentum. Oh iya dong. Bicara begitu ke abang ya. Momentum 1, 2, ketiga. Yang bicara langsung dengan gue soal itu. Masih konsisten dengan itu. Sampai kemarin di Parung masih konsisten. Oke. Hari ini gue berharap masih konsisten. Oke. Bahwa kemudian ada proses lain yang mungkin ingin dia lakukan, tapi gue berharap muaranya tetap pada konsistensi terhadap kata-katanya. Dan gue akan datang untuk menagih itu. Muaranya adalah kita itu adalah PD Perjuangan. Iya, dan Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo. Iya. Bang, ini kan banyak nih, pemilu 2024, 113 juta pemilih adalah anak muda. Anak muda ini kan variannya banyak. Jadi saya sebenarnya tidak mau dalam klasifikasi Gen Z, milenial itu. Kalau aku katanya secara umur milenial akhir lah saya nih. Di ujung-ujung. Mendekati kolonial. Mendekati kolonial. Nah, cuma saya pun sebagai yang masuk kategori generasi milenial, nggak bisa juga memahami generasi milenial. Nah, agar kemudian mereka ini tetap ikut berpartisipasi dan kemudian membangun budaya politik yang kayak kata abang tadi. Ada nggak pesan ke mereka dari seorang Adian Napitupulu? Gue jauh dari generasi zilenial dan milenial mungkin. Gue tidak tahu gue generasi apa ya. Tapi menurut gue gini loh. Sebenarnya semua generasi itu punya harapan yang sama. Lu tanyalah dari zaman 1000 tahun lalu, 500 tahun lalu, 100 tahun yang lalu, 50 tahun lalu sampai sekarang. Apakah semua generasi menginginkan keadilan? Ya. Apakah kemudian semua generasi menginginkan kesejahteraan? Ya. Apakah semua generasi menginginkan kebebasan berpendapat? Ya. Karena dari semua generasi perlawanan terhadap kediktatoran, perlawanan terhadap pengekangan dan sebagainya kan terjadi. Keinginan terhadap kebebasan berbicara, berorganisasi itu kan tidak cuma menjadi perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno 78 tahun yang lalu, tapi juga dilakukan oleh teman-teman aktivis 98 25 tahun yang lalu, dan dilakukan juga oleh generasi sekarang dengan cara yang berbeda, melalui teknologi yang berbeda, tapi substansinya sama kok. Keadilan, kesejahteraan. Kalau bicara kesejahteraan, lo akan bicara tentang kesempatan kerja, lo akan bicara tentang pengupahan, itu sama bos, dari dulu. Cuma yang berbeda adalah alatnya, caranya, kalimatnya, dan sebagainya, itu saja. Memangnya beda-beda? Enggak lagi. Sama aja tantangannya ya. Yang mereka inginkan secara substansi sama. Substansi. Jadi ya kalau mau anak muda yang lebih berdaya, ya harusnya. Tapi kalau dianggap sebagai orang yang lebih memahami anak muda, siapa yang kira-kira yang lebih layak nih? Ya Ganjar lah, usianya tidak terlalu jauh. Iya. Usianya tidak terlalu jauh, dia mengerti bagaimana. Anaknya juga ya? Alam itu satu sisi ya, bahwa dia juga punya anak muda yang memang berada di generasi Z, tapi cara berpakaiannya kan gaul banget Ganjar nih bos. Ganjar ini gaul yang tidak dipaksakan, ya emang begitu. Ya. Itu loh. Kalau dia lari itu pakai apa sih celana yang gini apa tuh? Oh iya,
Saya pun nggak tahu. Yang Nggak, celana gua juga lari nggak itu ya? tahu ha? Apa? Kalau gue bandingkan misalnya Ganjar Pranowo pakai jas yang slim fit ya, shot, ya gak, klimis, kemudian berdiri bersama-sama dengan presiden seluruh dunia. Presiden seluruh dunia kalah ganteng, bos. Iya. Kalau gua Tinggi. tinggi dan badannya kan atletis, bos. Iya, iya. Jadi kalau dia pakai jas slim fit itu cakep banget, keren banget. Itu ketika dia bersanding dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain, kebanting tuh yang lain. Iya, iya. Iya. Coba lo bayangin, bos. Iya. Bukannya kayak presiden yang jalan pun sudah kayak tergopoh-gopoh gitu. Kompor. Tapi abang kan juga punya anak yang di generasi yang sama sekarang ini, di generasi pemilih yang utama nih. Iya. Makanya gue mempelajari dia kan. Misalnya begini, selera nih. Selera. Anak gue yang paling kecil itu tidak pernah mau punya rumah besar. Rumah dalam kepala dia tempat tidur. Itu loh. Begitu juga anak gue yang pertama. Ya dia akan, gue tanya, kamu mau rumah atau apartemen? Apartemen. Lu apartemen tuh kecil loh, nak. Itu loh. Misalnya yang standar kita misalnya ukuran 45, 60, atau yang 36 segala macam. Ya nggak apa-apa, Pak. Karena dalam kepala mereka rumah itu berbeda dengan dalam kepala gua. Gitu loh. Dalam kepala mereka ya rumah itu ya tempat istirahat. Mereka datang, tidur, masak, makan, mandi, pergi lagi. Sebelum aktivitas dulu. Ada pergeseran tentang fungsi rumah. Tetapi tentang rumahnya sama. Gitu. Bahwa rumah itu tempat interaksi keluarga. Kalau bagi gua, interaksi keluarga, bercocok tanam, ini kita yang kuno banget nih. Ternak bebek, ternak ayam, bercocok tanam segala macam. Itulah rumah dalam kepala kita. Kita harus punya halaman nih, kenapa? Biar bisa piara-piaraan gitu segala macam. Anak sekarang tidak, bos. Tapi rumah sebagai tempat tidur, rumah sebagai sarang dalam tanda kutip sama. Tapi fungsinya tidak sama. Fungsinya kita untuk beternak apa, mereka tidak seperti itu. Lebih praktis lah. Jadi kalau ini kita udah bicara soal abang dengan presiden, abang dengan proyeksi abang di 2024. Nah ini balik lagi ke soal Bang Adian sebagai DPR. Ada nggak satu hal dari, ini kan periode kedua abang nih, masuk periode ketiga 2024. Ada nggak yang bisa abang katakan begini, inilah produkku sebagai anggota DPR selama jadi anggota DPR? Kalau anggota DPR itu memang ada produk perorangan. Setahu gue produknya kolektif itu. Kolektif ya? Iya, nggak bisa kita bilang. Tapi ada nggak yang abang inisiasi sebuah undang-undang? Undang-undang. Belum ada. Kalau kemudian gue menginginkan undang-undang ini segala macam, karena undang-undang itu udah banyak banget. Dan hampir semua, hampir semua itu punya rancangan, bos. Jadi kita tidak tahu mau merancang apa lagi. Tinggal menambah, mengurangi, menambah bobot, nilai, kualitas, kata per kata dalam pasal per pasal dan ayat per ayatnya saja. Itu loh. Tapi kalau kemudian dia keluar menjadi produk, dia menjadi produk DPR bersama. Berbeda dengan presiden. Dia bisa buat kepres, inpres, dan sebagainya gitu loh. DPR kan tidak ada produk perorangan. Oke. Tapi aku ingat juga ada satu pernyataan seorang Adian Apitupulu yang bilang, kalian ngeluh-ngeluh aja bilang anggota DPR berat begini, pas nanti pemilu ikut juga gitu. Emang. Ini abang nih ikut juga yang ketiga nih. Iya. Kenapa bang masih ikut? Gini bos. Pertama, gue tuh periode pertama, ternyata kita tuh kuat loh ya. Power DPR tuh ternyata cukup besar. Gue bisa nggak coba ini? Oh coba, bisa. Kedua, gue bisa tidak buat lebih besar. Ketiga, bisa. Nah lalu gue belajar. Seharusnya ketika presiden di periode pertama, kita bisa mengeksekusi ini. Tapi gue ragu-ragu, jadi gue cuma bisa eksekusi sebesar ini. Gitu loh. Bisa nggak? Lebih pada gue mampu gak sih berbuat sesuatu yang lebih besar? Itu loh. Periode pertama kita masih belajar nih, melihat sana, belajar cara bicaranya, belajar cara berpakaiannya, gagal lagi. Ini sudah gue pilih ya, udah begini aja lah gitu. Iya. Tampil apa adanya lah gitu ya. Ya sudah lah, ternyata gue tidak punya bakat untuk keren sepertinya gitu loh. Bukan jadi Brad Pitt lah ya. Ya Brad Pitt itu kan hiburan buat gue kan. Gua selalu ngaku di mana-mana Adian tuh Brad Pitt-nya Indonesia gitu. Tapi kan itu upaya kita untuk menghibur diri ya. Biar tidak putus asa gitu loh. Ya begitulah, Bang. Iya. Tapi sebenarnya gini kan, ini abang udah
mudah-mudahan terpilih lagi nih kali ketiga 2024. Tapi ada nggak yang bisa katakan ini pertanyaan yang sama juga karena saya juga akan nyalek 2024 kan gitu ya. Ada juga pertanyaan ke saya nih. Kenapa sih harus jadi DPR gitu? Kenapa harus jadi DPR? Kalau menurut gua pertanyaannya sama, kenapa lu harus masuk pada kekuasaan? Kenapa lu harus punya kekuasaan? Kenapa lu harus punya kewenangan? Ya tergantung lu. Itu akan lo jawab dan waktu. Sekarang sih semua orang bisa bilang kalau saya masuk DPR saya akan punya kewenangan, kalau saya punya kewenangan saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu lu punya kewenangan lu mungkin melupakan tujuan lu kan. Itu yang bisa terjadi. Kalau misalnya lu tanya ke gua bisa melakukan banyak hal loh. Misalnya begini, ini kemarin nih. Kemarin itu gua sampai di Sukajaya itu jam 5 sore. Gua ketemu dengan warga segala macam. Ternyata Presiden Jokowi pernah datang ke situ 3 tahun yang lalu, Menteri BUMN pernah datang ke situ, Menteri KLHK pernah datang ke situ, menjanjikan lahan untuk hunian tetap mereka yang korban bencana. Dan selama 3 tahun 4 bulan itu tidak terrealisasi. Gua telepon menterinya dari lokasi, gua telepon direktur dari BUMN terkait dari lokasi. Apakah itu bisa gua lakukan kalau bukan DPR? Enggak. Nah, jadi kewenangan itu gede, tinggal lu pakai buat apa, gitu loh. Artinya memang kita mau ambil kuasa politik untuk kemudian digunakan untuk berbuat baik pada orang banyak, atau ya berbuat untuk diri lu sendiri. Oke, lanjutan pertanyaannya Bang. Bagaimana agar seorang Adian tetap bisa menjaga api semangatnya itu tadi? Kan ini kita udah bicara, kenapa jadi DPR? Ya memang untuk dapat kuasa politik. Kuasa politik untuk sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Lalu pertanyaannya, lanjutannya, bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi itu? Ya jangan jauh-jauh dari rakyat. Banyak kan ketika kemudian lu menjabat, lu kan terpisah. Jarak lu jadi jauh. Tadinya lu bersama-sama rakyat. Jabatan membuat lu berjarak. Lalu kemudian minyak wangi lu membuat lu berjarak. Pakaian lu membuat lu berjarak. Semua jauh banget gitu. Janganlah. Ya tetap saja menjadi Bane, tetap saja menjadi Adian, tidak perlu kemudian menjadi orang lain ketika lu mendapatkan jabatan tuh. Dan gue nyaman lagi bos berpakaian seperti ini. Gue tidak minder, kata bini gue tuh orang paling pede se-Republik bos. Gue ngapelin bini gue, sendal gue tuh beda warna gitu loh. Rambut gue warna merah. Calon mertua gue dulu geleng-geleng, dia berpikir dia punya anak perempuan satu-satunya, kenapa yang datang seperti ini gitu loh. Tapi ya gue sangat pede. Dan kenapa pula nih anak mau gitu? Dan kenapa pula nih anak mau? Aduh, nggak ada penyesalan dari istri apa? Mertua gue mungkin ragu-ragu selama beberapa tahun awal, tapi kemudian yakin di tahun-tahun berikutnya. Sekarang sudah. Kan kita sering ditolak perempuan dulu bos. Wah perempuannya. Jangan ngomong kita dong bang. Oh ya, gue ya. Emang lu ngalamin? Waduh, gua tuh bisa dibilang tidak ada. Hampir semua perempuan yang pernah kita dekatin itu pasti menolak kita lah. Persentasenya 99% lah. Itu, aduh. Dan menurut gua, bini gua tuh luar biasa. Kalau gua selalu bilang ke bini gua tuh, dia tuh punya kemampuan menerawang masa depan gua. Dilihat ini kayaknya ini investasi yang menarik nih gitu. Walaupun dia memutuskan juga mungkin dengan keraguannya, kan gue hancur banget. Tapi bang, kok istri abang bisa menerima semua jejak langkah abang? Kemudian aku tahu bahwa nggak sedikit yang dalam tanda petik ngerecokin rumah abang lah. Gini loh, pernikahan itu kan kesepakatan ya bos ya. Dan lo harus buat dong kesepakatannya. Misalnya begini nih, orang tidak percaya. Lu tahu gak bahwa periode pertama gue DPR itu gue dikasih uang sama bini gue 300.000 per hari. Itulah uang makan gua, uang rokok gua, uang tol gua, uang bensin gua, uang kongko gua 300.000. Selama 5 tahun. Oke. Kalau gua nggak ngantor, gua nggak dapat. Sedih juga bang. Apa yang sedih? Tapi gua menerima itu sebagai bagian dari kesepakatan. Itu ya sudah gua terima gitu loh. Nah di periode kedua naik bos, jadi gope, jadi 500. Problemnya di periode kedua COVID bos, jadi nggak kantor-kantor, jadi nggak dapat duit juga kita. Nah itu kita atur dalam kesepakatan. Gue nanya, terus berapa ongkos gue harian nih buat segala macam? Dia hitung tuh, tol bolak-balik segala macam.
Dan gue menerima itu gitu loh. Iya. Apa karena nih suami istri, lu tidak putuskan sendiri. Iya. Kita bicarakan, kita putuskan, kita sepakati, kita jalankan. Oke. Bang, ada yang terbaru tuh kalau dari kegiatan Abang yang berseliweran di sosmed lah. Soal pengobatan desa ke desa. Nah, ini begini. Dulu gue pernah bicara sama banyak banget menteri ya, gue bilang. Kan kita habis mengalami COVID ya, oke. Lalu kemudian kita bilang COVID sudah berkurang, lalu sekarang kita bilang COVID sudah tidak lagi jadi sesuatu yang berbahaya dan bla 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 bla. Lalu kenapa kita tidak periksa kesehatan seluruh rakyat kita? Kita punya sekian banyak dokter, kita punya sekian banyak rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Negara harusnya membiayai itu semua. Yuk, pasca COVID kita cek semua kesehatan rakyat kita. Nah, gue mau memberikan contoh itu. Itu, dan kita lakukan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis selama 7 bulan di 435 desa. Kita periksa 95.000 orang. Dalam 7 bulan 95.000 orang? Iya. Itu dengan segala macam keterbatasan ya gitu loh. Iya. Itu sudah membagikan kacamata baca, bagikan kursi roda, apa segala macam. Nah, harus negara ini kan jutaan kali kekuatannya lebih kuat dari Adian toh. Harusnya bisa lebih gede dong dari itu. Gue cuma pengen menyampaikan itu, bos. Lu harus begini dong. Kadang-kala kita lelah menyampaikan dengan mulut kita, ya kita sampaikan dengan perbuatan kita. Kalau kata-kata sudah tidak lagi bisa dipakai untuk membuat orang mendengar dan melakukan sesuatu, ya paksa dengan tindakan, paksa dengan perbuatan. Nah, gue memberikan contoh dengan perbuatan. Ini sudah berakhir pengobatannya? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Totalnya 95.000? 95.000 something. Sekian. Itu tidak terbatas pada orang yang memilih seorang Adian kan? Bagaimana nanyanya, bos? Kita nggak tahu dia milih apa di TPS. Tapi ketika lu sudah menjadi anggota DPR, maka lu adalah wakil rakyat dari yang memilih lu dan yang tidak memilih lu. Oke. Jadi lu tidak bisa berlaku diskriminatif juga. Nggak harus nanya juga KTA-nya mana? Iya, KTA-nya mana, foto di TPS mana, lu nyoblos siapa gitu loh. Nggak bisa. Karena mereka yang memilih lu dan tidak memilih lu juga membiayai gaji lu. Oke. Dipotong pajaknya buat kita toh. Artinya kalau misalnya bicara tadi, Abang sudah lakukan itu dari 7 bulan yang lalu. Kalau mau bicara hanya untuk kepentingan pemilu 2024 itu terlalu panjang ya. Harusnya... Ya iyalah, harusnya gue bermainnya 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Gimana lu lakukan itu 7 bulan lalu dapil kita belum pasti, nomor urut kita belum tahu, apakah kita diperintah partai atau tidak, kita belum tahu. Tapi kan bukan soal itu. Gue pengen harusnya negara lakukan ini loh gitu loh. Lu bilang ada pandemi, lalu selesai pandemi nggak lu periksa lagi gitu loh. Jangan dong, periksa aja. Oke. Jadi, tapi yang ku dengar ini akan dapat rekor muri nih, pengobatan. Nah, dulu kan orang percaya tidak percaya ya. Bisa nggak segala macam? Gue bilang data saja. Jadi kita punya rekaman dari setiap desa, rekaman resepnya, rekaman absensinya, videonya segala macam kita punya, kita kirimkan agar Murilah yang kemudian memeriksa kebenaran apa yang kita lakukan. Dan mereka periksa kan, mereka buat tabulasi datanya hari per hari apa segala macam. Mereka kirimkan orang memantau dan sebagainya, kita lihat aja. Sip. Meski tujuannya bukan untuk jadi rekor muri. Bukanlah. Bukan. Tapi kemudian gini, selalukah dipandang mereka apa yang dilakukan seorang Adian Napitupulu itu adalah perbuatan PD Perjuangan? Yang Abang lakukan nih bersama rakyat kecil. Iya. Salah satu contoh yang paling dekat, pengobatan desa ke desa. Iya. Ini dibuat oleh seorang Adian Napitupulu atau memang bersama PD Perjuangannya dalam bayangan mereka? Orang tahu bersama PD Perjuangan, orang gua pakai logo partai gimana? Bendera partai dan sekjen waktu pembukaan pertama dan Ibu Risma datang. Enggak. Poin saya di situ biar kemudian orang lihat, oh memang PD Perjuangan masih tetap dengan wong cilik. Memang pernah pergi dari wong cilik? Ya kan ada orang yang bilang, oh udah PD Perjuangan sudah tajir sekarang. Katanya, oh mungkin mereka melihat warna merah yang lain. Oh gitu ya? Iya. Salah merah kali itu ya? Salah merah. Atau yang mau niru-niru yang merah nih? Enggak lah, darah kita di situ, jiwa kita di situ. Oke, itu bukan merah pansos ya? Bukan. Oke Bang Adian, ini sudah kita perbincangkan, ada beberapa hal, mudah-mudahan apa yang kami cakapkan di PDI Perjuangan Talks
di episode pertama ini bersama Adian Napitupulu bisa menginspirasi bagi banyak, utamanya anak muda. Dan ingatlah satu hal yang tadi dibilang oleh Bang Adian, ketika pemimpin berbicara, maka materai sudah melekat dalam percakapan itu, dalam ucapan itu. Jadi kita akan melihat apakah tetap pemimpin-pemimpin kita satu perkataan dan perbuatannya. Nanti Bang Adian yang akan menagih, saya akan menagih ke Bang Adian. Pakai debt collector. Debt collector. Atau digugat di pengadilan. Akhir kata saya ucapkan merdeka. Merdeka.